Salam sejahtera buat kita semua. Saya Yeni Roji Formedinisiaan, NIM 19020110, Grup A Teologi. Di sini saya akan mempresentasikan pekerjaan UTS saya dari mata kuliah Pendidikan Kristen dalam gereja lokal yang diampu oleh Ibu dosen kami, Ibu Maria Widiastuti MPDK. Terima kasih. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan RPP saya ini, yaitu bertujuan untuk mempermudah serta meningkatkan proses dalam mengajar anak-anak sekolah minggu HKBP Cahaya Pertemuan. Yang menjadi topik dalam RPP saya ini yaitu hidup dalam kasih setia Tuhan, dan topiknya Misericordias Domini. Pembelajaran 1, bidang pengajaran sekolah minggu, usia dari 9 sampai 12 tahun, horong 2, nama guru sekolah minggu Yeni Roji Formedinisiaan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Materi pokok, Kristus datang ke dunia menebus umatnya. Alokasi waktu jam 7 sampai jam 8:30. Hari dan tanggal Minggu 18 April 2021, pertemuan pertama. A. Kompetensi inti atau KI. Menerima dan menjalankan firman yang telah disampaikan. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, dan berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru sekolah minggu. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang Kristus yang turun ke dunia. Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang logis dan jelas, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar. Yang pertama, memahami dirinya sebagai umat penebusan Kristus. Pada akhir pembelajaran ini, anak sekolah minggu HKBP Cahaya Pertemuan dapat mengindikatorkan yang pertama, menerima keberadaan dirinya sebagai karya penebusan Yesus Kristus, dan yang kedua, mensyukuri dirinya sebagai karya penebusan Yesus Kristus, dan yang ketiga, menjaga dan merawat dirinya dengan baik sebagai karya penebusan Kristus. Aspek keterampilan, anak sekolah minggu dapat menyebutkan dirinya adalah karya penebusan Yesus Kristus. Anak sekolah minggu dapat mensyukuri melalui doa dan nyanyian atas penebusan Kristus, dan anak sekolah minggu dapat menjaga dan merawat dirinya sebab Kristus telah menebus hidupnya dari dosa. C. Tujuan pembelajaran. Pertemuan pertama. Setelah mengikuti materi pembelajaran, sekolah minggu dapat yang pertama, menerima dirinya sebagai karya penebusan Kristus. Yang kedua, mensyukuri keberadaan dirinya sebagai karya penebusan Kristus melalui doa dan nyanyian. Yang ketiga, menjaga dan merawat dirinya dengan baik sebagai karya penebusan Yesus Kristus. Dan dalam pertemuan yang kedua, anak sekolah minggu dapat mengenal Kristus lebih luas lagi. Dan yang kedua, menerima Kristus sepenuhnya dalam diri anak sekolah minggu. Dan D. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang saya ambil sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, sesuai dengan topik yang saya bacakan tadi, yaitu hidup dalam kasih setia Tuhan. Dan materi pembelajarannya yang pertama itu tentang kepenuhan hidup dalam Kristus yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 6-7, dan yang kedua, menjadikan Kristus sebagai teladan hidup. Oke, yang menjadi dan E berikutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajar anak sekolah minggu yaitu berbicara, tanya jawab, serta demonstrasi. Dan yang F, media, alat, dan sumber pembelajaran yang saya pakai dalam mengajar anak sekolah minggu. Yang pertama, gambar. Yang kedua, buku panduan. Yang ketiga, Alkitab. Dan keempat, internet. Serta kelima, pensil warna.
Yang berikutnya G, langkah-langkah pembelajaran. Pertemuan pertama, yang pertama kegiatan awal. A, guru sekolah minggu menyapa anak sekolah minggu dengan salam, seperti contohnya Shalom. Dan yang kedua, guru sekolah minggu menanyakan keadaan sekolah minggu, seperti di HKBP Cahaya Perdomuan, cara guru sekolah minggu dalam menanyakan kabar anak sekolah minggu seperti ini. Apa kabar anak sekolah minggu? Dan anak sekolah minggu menjawab, saya anak Tuhan selalu ceria. Dan yang ketiga, guru sekolah minggu mengajak siswa bernyanyi. Nyanyian yang saya ambil untuk pertemuan pertama, lagu pertama yaitu Yesus Sahabatku. Dan diikuti dengan doa. Oke, yang kedua kegiatan inti. Guru sekolah minggu mengajak anak sekolah minggu membaca nats khotbah yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 6-7 seperti yang menjadi materi pembelajaran yang pertama. Dan yang kedua, kegiatan inti yang kedua yaitu anak sekolah minggu saling bertanya bagaimana cara Kristus menebus umatnya. Dan yang ketiga, guru sekolah minggu menjelaskan inti dari nats yang sudah dibaca, yaitu guru sekolah minggu menjelaskan dari pembacaan Alkitab Kolose 2 ayat 6-7 tersebut. Dan yang keempat, anak sekolah minggu mulai menulis teladan-teladan hidup yang dilakukan oleh Kristus. Dan yang kelima, anak sekolah minggu mulai dapat bercerita bagaimana Kristus telah menebus umatnya serta menjadi teladan hidup orang percaya. Kegiatan akhir, yang ketiga kegiatan akhir. Yang pertama dalam kegiatan akhir ini yaitu guru sekolah minggu meminta anak sekolah minggu menceritakan kebaikan-kebaikan Yesus Kristus. Dan yang kedua, guru sekolah minggu menyimpulkan materi pembelajaran atau nats khotbah yang telah disampaikan. Dan yang ketiga, guru sekolah minggu memberikan pekerjaan rumah atau PR kepada anak-anak sekolah minggu. Dan yang keempat, guru sekolah minggu menutup dengan bernyanyi, Aku anak raja, engkau anak raja, dan diikuti dengan doa penutup. Penilaian yang pertama, penilaian cara anak sekolah minggu menceritakan ulang firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan yang kedua, penilaian anak sekolah minggu dalam sesi tanya jawab. Dan yang ketiga, penilaian hasil pekerjaan rumah anak sekolah minggu. Dan selanjutnya pertemuan kedua yaitu kegiatan awal ada 3. Yang pertama, guru sekolah minggu menyapa anak sekolah minggu dengan salam shalom. Dan yang kedua, guru sekolah minggu menanyakan keadaan anak sekolah minggu dengan bertanya apakah hari ini sehat dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, guru sekolah minggu mengajak anak sekolah minggu bernyanyi Gembala Baik dan diikuti dengan doa. Dan yang kedua, kegiatan inti ada 4. Yang pertama, guru sekolah minggu menceritakan tentang teladan hidup Kristus. Dan yang kedua, anak sekolah minggu mulai mewarnai gambar Tuhan Yesus sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dan yang ketiga, anak sekolah minggu menuliskan cara Kristus menebus umatnya serta bagaimana Yesus menjadi teladan hidup orang percaya. Dan keempat, anak sekolah minggu mensyukuri keberadaan dirinya sebagai anak-anak Kristus. Dan yang ketiga, kegiatan akhir anak sekolah minggu HKBP Cahaya Perdomuan ada 4. Yang pertama, guru sekolah minggu meminta anak sekolah minggu menceritakan teladan hidup Yesus Kristus. Yang kedua, guru sekolah minggu menyimpulkan materi pembelajaran atau nats khotbah yang telah disampaikan. Dan yang keempat, guru sekolah minggu memberi pekerjaan rumah atau PR kepada anak-anak sekolah minggu. Dan yang keempat, guru sekolah minggu menutup dengan bernyanyi Tuhan pimpin anakmu dan diikuti dengan doa. Penilaian dalam pertemuan kedua ini yaitu ada 4. Penilaian pertama, penilaian cara anak-anak sekolah minggu menceritakan ulang firman Tuhan yang telah disampaikan oleh guru sekolah minggu. Dan yang keempat, penilaian terhadap anak-anak sekolah minggu dalam sesi tanya jawab. Dan yang ketiga,
penilaian hasil mewarnai anak sekolah minggu. Dan yang keempat, penilaian hasil pekerjaan rumah anak sekolah minggu. Mengetahui pemimpin anak sekolah minggu HKBP Cahaya Pertemuan, Pendeta Joni Perlindungan Rumah Horbo STH, Cahaya Pertemuan 18 April 2021. Guru Sekolah Minggu Yeni Syahaan. Terima kasih, demikianlah RPP atau rancangan pembelajaran yang saya buat kepada anak-anak sekolah minggu HKBP. Semoga RPP yang saya buat ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.